Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Diwaneka Tirtayani, NIM 241101110, absen 5 dari kelas BKA semester 4. Di sini saya akan membuat video terkait RPBK, teori dan praktikum konseling kognitif yang diampu oleh Profesor Dr. Ika Darsana MPD Kons dan Bapak KD Satyagita Rismawan MPD. Nah, sebelum kita memulai sesi konseling, Ibu akan memberikan angket terlebih dahulu ya kepada kamu untuk melihat kondisi awal kamu terkait dengan perundungan yang kamu alami, dan silakan isi dengan jujur ya untuk mengetahui apa perasaan kamu sebenarnya. Baik, Bu. Terima kasih ya sudah mengisi anketnya. Hasil ini akan menjadi dasar nantinya untuk melihat perubahan yang kamu alami setelah melakukan proses konseling nanti. Nah, jadi bagaimana nih perasaan kamu hari ini? Saya merasa takut, Bu, saat berada di sekolah. Baik, perasaan itu wajar ya. Di sini kamu aman untuk menceritakan apa saja kepada Ibu. Ibu akan mencoba mendengarkan dengan seksama cerita kamu. Silakan cerita saja ya. Nah, dalam konseling ini kita akan membahas rasa takut kamu tersebut terhadap perundungan yang kamu alami. Nah, rasa takut ini biasanya ditandai dengan pikiran-pikiran negatif, rasa cemas, dan kecenderungan menghindari situasi-situasi sosial. Nah, jadi kali ini kita akan menggunakan pendekatan kognitif behavioral, yaitu untuk melihat hubungan antara pikiran kita, perasaan, serta perilaku kita, yang teknik utamanya itu akan kita gunakan terkait dengan teknik kognitif reframing, yaitu untuk mengubah cara berpikir yang negatif menjadi lebih realistis, lebih positif. Apakah kamu siap? Siap, Bu. Saya akan mencobanya. Nah, sekarang coba kamu ceritakan kapan kamu biasanya merasa takut terhadap perundungan itu. Saat di sekolah, Bu, ketika saya harus berinteraksi dengan teman-teman saya. Nah, biasanya apa yang muncul dalam pikiran kamu? Saya berpikir saya pasti akan dirundung, Bu, dan saya pasti tidak akan bisa menghadapi itu. Nah, lalu apa yang kamu rasakan saat pikiran-pikiran itu muncul? Saya menjadi cemas dan takut, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya menghindari teman-teman dan memilih untuk sendiri, Bu. Nah, sebelumnya apakah kamu pernah mengalami perundungan? Iya, pernah, Bu, diejek oleh teman-teman saya. Nah, saat itu apakah kamu langsung berpikir bahwa semua situasi itu pasti akan sama? Ya, Bu, saya merasa bahwa semua teman itu akan seperti itu. Nah, baik, itu berarti muncul pemikiran-pemikiran irasional seperti semua orang pasti akan menyakiti saya, atau saya merasa tidak nyaman saat berada di sekolah. Nah, menurutmu apakah pikiran itu selalu benar? Tidak selalu, Bu, tapi saya tetap merasa takut. Nah, disinilah kita akan belajar kembali untuk melihat pikiran tersebut agar lebih realistis lagi. Nah, contohnya kita akan ambil pikiran utama, yakni saya pasti akan dirundung. Iya, Bu. Kalau menurutmu, apakah benar semua temanmu akan merundung kamu? Tidak semua, Bu. Nah, apakah ada teman yang baik kepada kamu? Ada beberapa, Bu. Nah, itu berarti semua orang yang akan merundung saya belum tentu benar ya pikiran seperti itu. Jadi sekarang kita coba ubah ya pikiran seperti itu agar lebih realistis lagi. Misalnya, tidak semua orang akan menyakiti saya, atau saya bisa menghadapi situasi ini seperti itu. Tidak semua orang akan menyakiti saya. Kali Widya, coba kita tambahkan satu lagi ya. Saya bisa mencoba menghadapi situasi di sekolah. Nah, coba sekarang kamu bayangkan, kamu sedang berada di sekolah dan kamu merasa takut. Saya berpikir saya akan dirundung, lalu saya mengubahnya dengan tidak semua orang akan menyakiti saya. Saya bisa menghadapi ini. Bagus sekali, itu sudah menunjukkan bahwa kamu sudah mampu melakukan teknik reframing ini.
Nah, jadi mulai sekarang kamu akan berlatih ya setiap harinya. Tugas kamu adalah yang pertama, mencatat pikiran negatif yang irasional atau yang kurang rasional. Kemudian yang kedua, menguji apakah pikiran itu benar atau tidak. Kemudian yang ketiga, mengubahnya menjadi pikiran-pikiran yang lebih realistis dan tentunya lebih positif lagi. Baik Bu, saya akan mencoba. Bagus, niat kamu seperti itu akan membuat kamu rajin latihan. Nah, semakin sering kamu latihan, akan membuat kamu semakin terbiasa dengan situasi itu dan semakin terbiasa untuk berpikir secara lebih positif dan lebih realistis lagi. Lalu bagaimana perasaan kamu setelah sesi ini? Saya merasa menjadi lebih tenang Bu dan mulai percaya diri lagi. Nah, apa yang kamu pelajari dari sesi konseling hari ini? Saya belajar bahwa tidak semua pikiran saya itu benar dan saya bisa mengubahnya menjadi lebih baik. Sangat baik, jadi teruslah ya berlatih baik di rumah ataupun di sekolah, teruslah berlatih agar pikiran-pikiran ini terus bertumbuh dengan lebih baik. Iya, saya akan coba Bu. Nah, sekarang kita akan mengisi angket lagi ya untuk melihat perubahan setelah sesi konseling. Baik Bu. Baik, terima kasih ya. Hasil ini akan nantinya digunakan untuk dibandingkan kembali dengan berita sebelumnya untuk melihat perubahan yang terjadi. Baik, sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurang sempurnaan. Saya akan tutup dengan mengaturkan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.